ay wa qala min ba'di zahiriyati minal ulama'i bil wujubi mutlaqan ta'abbudan la linajasatin fa iyadkhula yadahu fil ina'i qabla ghusliha lam yafsid al-ma'u. Masalah kita masih masalah apa? Tentang apa? Hah? Tentang orang berwudu. Wa qala min ba'dil zahiriyati minal ulama'i. Ini takdirnya ya. Wa qala, dan telah berpendapat min ba'di zahiriyati, dari sebagian minal ulama'i zahiriyati, dari ulama-ulama yang sekarang. Maksudnya yang sekarang bagaimana? Nah, tabi'in, yang udah tabi'in. Kalau yang masih pertama ulama tabi'in itu yang pertama, tabi'in yang kedua, ronde kedua, tabi'in ronde ketiga, tabi'in terus turun dari gurunya mati, turun ke muridnya terus mati lagi, turun lagi ke muridnya mati lagi, sampai min ba'di zahiriyah minal ulama. Berarti ulama yang sekarang ini, yang masih hidup atau sudah mati, artinya yang belakangan ya, yang belakangan. Kalau tabi'in yang pertama setelah siapa? Setelah sahabat Nabi turun ke tabi'in, terus tabi'in. Siapa itu tabi'in setelah sahabat Nabi? Seperti ini yang ada di kitab ini, Mizanul Kubra, Mazahibul Arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu tabi'in. Terus turun tabi'in terus sampai sekarang. Nah, yang maksud di sini waqala ba'du zahiriyati, di dalamnya ada waqala min ba'di zahiriyati minal ulama. Jadi artinya pendapat dari sebagian ulama yang sekarang dulu sama sekarang beda nggak ulama ya? Sama, cuma bedanya orangnya ya. Dia dapat dari ilmu si A, di guru namanya A, turun ke B anak muridnya. Ya. Itu ilmunya si A turun ke muridnya namanya B. Ya. Itu perlu mengandung karomah. Dari gurunya, dari muridnya terus turun sampai sekarang, nggak berubah.
yang namanya karomah. Jika kita menghadapi baca kitab kuning seperti ini nih ya, Mizanul Kubro, sampai sekarang, sampai detik sekarang orang belum ada yang berani membarisin, mengharkatin atau juga mengartiin, belum ada yang berani. Cari dah ya di toko mana, nggak ada ya, belum ada ya. Kali di toko anu ada yang udah barisnya enak dibacanya, yang udah ada artinya enak dibacanya, belum ada ya, belum ada. Apa kata ulama sekarang? Bil wujubi mutlaqan ta'abbudan la li najasatin. Jika ada orang bangun tidur apa? Tidur malam. Ada yang bangun, ada yang namanya tidur malam, ada yang namanya tidur siang. Kalau yang tidur malam bagaimana? Kalau kita tidur malam, sebelum kita ambil wudhu, ambil air sembahyang, disuruh cuci tangan dulu ya. Siapa tahu dia lagi tidur malam-malam nyolok hidung, ngupil, nah, ya. Terus apa lagi? Gegaruk, gigit nyamuk. Akhirnya tuh daki pada masuk ke kuku atau ke pori-pori tangan, sela-sela tangan. Kan tangan ada yang kisut-kisut tuh ya. Itu suruh cuci dulu. Kalau tidur malam, kalau tidur siang enggak, paling tidur siang bentaran ya. Enggak digigit nyamuk lagi ya. Disuruh cuci dulu. Nah, kalau pendapat ulama yang model zaman sekarang, ulama yang belakangan ini, bagaimana? Biwujubi mutlaqan ta'abbudan la linajasatin. Walaupun tidur malam enggak nyolek tai ayam, enggak nyolek tai orang, tai kita, akhirnya lagi tidur malam, segala pantat dicodok-codok ya, digaruk-garuk. Bagaimana? La linajasatin. Sekalipun yang dia colek-colek itu berupa apa? Tepokan nyamuk. Nyamuk kan ada darahnya ya, karena udah kenyang gendut, begitu ditepok berpecah tuh nyamuk, darahnya apa? Nempel di tangan. Fa iyadkhula yadahu fil ina'i qabla ghusliha lam yufsid. Maka setelah dia megang apa? Megang gelas yang ada airnya, begitu bangun tidur sebelum azan ya, nungguin subuh lagi tarhim, nyeduh kopi dulu ya. Setelah diseduhin kopi atau nyeduh sendiri pakai gelas tuh kopi, kita belum cuci tangan lagi ya. Habis tidur, bangun tidur, itu enggak apa? Enggak termasuk yufsid, lam yufsid. Al-ma'u illa indal hasan.
Jadi kopi yang ada di dalam gelas enggak apa? Enggak najis. Begitu juga gelasnya ya. Walaupun kita apa? Enggak cuci tangan habis bangun tidur malam. Ya. Boleh kita minum tuh kopi sekalipun kita belum cuci tangan, belum cuci muka. Nungguin apa? Nungguin sholat subuh ya. Jadi lam yufsidul ma'u, enggak apa? Enggak dianggap jelek itu air, itu kopi, itu teh ya. Artinya bagaimana? Enggak boleh dilemparin atau dibuang itu air, minum aja ya, itu artinya ya. Tidak menjadi apa-apa ya. Jangan diartikan lam yufsid al-ma', jadi enggak dianggap rusak itu air. Masa air rusak ya? Apa waktu air rusak? Jadi salah ngartiin kalau rusak. Jadi bagaimana? Tetap itu air boleh kita minum. Menurut siapa itu? Menurut ulama yang kebelakangin ya. Ulama yang sekarang atau yang sudah meninggal boleh, walaupun nggak cuci tangan lagi habis gupil tidur. Illa indal Hasanil Basri, kecuali pendapatnya Imam Hasan Basri. Hasan Basri bagus, termasuk daripada qabilah min mazahibul arba'ah ya. Nama Hasan Basri. Apa pendapat beliau? Wal madmadatu wal istinsyaku sunnatani bil wudhu'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Hasan Basri, wal madmadatu, apa madmadah? Apa? Kekumur. Wal istinsyaku, apa istinsyak? Apa? Masukin air ke dalam hidung, jangan ditelan tuh air, lepain lagi dari hidung ya, keluarin ya. Jadi kita guyur apa kayak disempret, ditodong di keran tuh hidung, enggak ya, pakai basi apa ya, pakai tangan, telapak tangan kita masukin, atau pakai jeriji kita kalau di keran diapain, disodok, cuci lagi tuh jeriji, sodok lagi, cuci lagi tuh. Sebelum apa itu? Sebelum berwudu disuruh ke kumur dulu, bersihin hidung dulu lubangnya. Itu apa hukumnya? Sunnatani fil wudhu'i. Ke kumur, bersihin lubang hidung ketika sebelum wudu, itu hukumnya sunnah, dapat pahala ya. Bagaimana kalau kita nggak kerjain, langsung ambil wudu, langsung muka tangan, bagaimana? Sah nggak wudunya? Ya, tetap sah ya, tetap sah. Kan ada orang ya yang teliti banget ngambil wudu
disempretin dulu tuh hidung, boleh dibalik, nyempret hidung dulu, terus baru ke kumur. Tuh ada yang ke kumur dulu, terus masukin air ke hidung. Itu kedua-duanya merupakan hukumnya sunnah. Itu pendapatnya Hasan Basri. Nah, Hasan Basri hidupnya ketika di kalangan mazhabul arba'ah, imam yang 4 ya. Siapa murid dari Imam Syafi'i? Ini Hasan Basri. Bagus. Seorang murid yang mempunyai guru namanya Imam Syafi'i, bukan Abdullah Syafi'i ya, Syafi'i, Hasan Basri. Nah, maka kita nggak heran lagi udah di dalam kita melakukan sembahyang yang 5 waktu, apakah kita cukup pakai pendapat Imam Syafi'i atau semua imam yang 4 kita pakai dalam sembahyang? Ada enggak? Banyak ya. Jangan dikira itu sembahyang 5 waktu kita pakai Imam Syafi'i aja, pakai Imam Syafi'i doang yang kita pakai. 4-4-nya kita pakai, cuman kita belum apa, belum dapat, belum tahu ya. Belum tahu. Ada orang setelah duduk tasyahud awal, apa itu duduk tasyahud awal? Duduk yang pertama, misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat kita baca at-tahiyat. Setelah at-tahiyat kelar bangun, ada yang angkat tangan, ada yang kagak. Angkat tangan enggak? Ya. Saya kasih contoh. Nih, duduk tasyahud awal. Ada yang kakinya ditekuk. Loh, ini ya jerijinya. Terus kaki kiri ditunggangin ke pantat. Ada yang kakinya lurus, jerijinya nggak ditekuk. Nih begini. Yang mana yang benar? Nah, dua-duanya. Kalau yang begini ya, pendapatnya Imam Syafi'i nih. Kalau yang begini pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki nih, begini nih. Makanya kalau sembahyang jangan ngaku gua mah sembahyang gua pakai Imam Syafi'i tok. Agak ya. Pasti dia begini kadang-kadang, walaupun imamnya begini, tapi makmumnya ada yang begini, tuh, ya. Hah? Imam kedekeran, perutnya mules. Nah, ya. Kalau imam kedekeran ya batal, ya. Nah, terus begitu dia bangun, Allahu Akbar, ada yang begini angkat tangan, ada yang Allahu Akbar langsung begini. Yang mana yang benar? Dua-dua. Yang angkat tangan bukannya Syafi'i, siapa? Hanafi. Kalau yang Allahu Akbar langsung sedekap itu Imam Syafi'i. Tuh. Biar ngerti, biar tahu ya. Itu orang banyak. Ada yang angkat tangan, ada yang kagak. Ada yang kakinya ditekuk waktu tasyahud awal, tasyahud akhir,
ditekuk. Ada yang kagak. Makanya jangan ngaku gua mau sembahyang gua mulus pakai Imam Syafi'i aja. Jangan ya. Jangan. Makanya dicontohkan dalam kitab ini, jadi orang jangan apa? Jangan dekik, jangan kaku ya. Jangan kaku. Kenal kaku? Hah? Apa kaku? Deging. Jangan kaku ya. Itu lu mau begitu salah. Itu sembahyang kaki ditekuk, salah itu lu, ulangin lagi. Itu namanya orang kaku, belum belajar ya. Jadi orang harusnya yang luwes. Orang mendingan yang luwes apa mendingan yang kaku ya. Nemuin orang di jalanan enggak tegur siapa, hei dari mana, kan enak. Ada yang jalan udah ya. Bagaimana? Jadi luas. Jadi kitab ini mengajarkan kita supaya luas. Jangan sok aja lu pakai Imam Syafi'i aja lu kata lu. Nah, situ udah ketahuan. Lu sembahyang semuanya imam lu acak-acak. Tuh, lu pakai. Nah, ya. Iya. Bodoh amatan gua sembahyang gini, yang penting sah aja udah gua. Tuh, ya. Lu pakai imam mana, kayak Imam Rawah kayak ya. Imam Sungai Tirem kayak. Salah. Jadi semua mazhab yang 4 kita apain? Kita pakai ya. Kita pakai. Jadi kaki ditunggu. Itu tidak berasa kita ya. Tidak berasa. Ya, bagus, lebih bagus diam. Ya, kalau memang nggak ngerti, udah selamat. Kalau yang ngacak-acak aja, wah lu salah itu, sembahyang itu imam mana lu pakai? Nah, ya. Itu yang jadi masalah. Jadi semuanya dalam kita melaksanakan ibadah yang 5 itu yang wajib itu hukumnya terdapat 4 mazhab kita pakai. Walaupun kita di Tambun, bukannya di Arab, di Masjid Al-Afazoh kita pakai dengan tidak terasa ya. Imamanya mah tertil, kakinya dia tekuk ya. Lihatin orang ya, setelah duduk antara 2 sujud dibangun Allahu Akbar, ada yang angkat tangan, ada yang kagak. Tanya, lu pakai mazhab mana itu? Nah, apa ada kata dah ya? Bodoh amat, yang penting gua udah begitu sembahyang. Nah, ya. Nggak tahu. Jadi semuanya kita pakai, menandakan, memberikan contoh bahwa hidup dan kehidupan kita ini jangan sampai bertengger-tengger, jangan jangan sombong, jangan takabur. Tuh, ya. Berdiri sama rendah, duduk sama rata, itu ya. Kan enak. Jadi menurut pendapat Hasan Basri, madmadoh kekumur wal istinsaku, cuci hidung dalamnya itu merupakan sunnah.
dapat pahala kalau kita kerjain. Kalau kita nggak kerjain, yang nggak dapat apa-apa. Tuh. Di dalam apa? Fil wudu'i, di dalam masalah mengambil air sembahyang. Ya. Tuh. Makanya kan orang salah kaprah ya. Gua mesegen, kata siapa? Kata orang. Gua kalau emang gurunya orang luar, gua rajin. Tuh. Ada yang begitu di kampung kita ya. Bagaimana? Itu orang nggak mempelajari kitab yang terakhir ini. Ya. Udah di luar pala kalau kata dia, bodoh amatan. Ya. Iya. Kitab ini pelajarin. Gua kalau guru orang luar tuh gua pakai. Nah, ya. Salah. Jadi lain pendapatnya dengan mazhabul arba'ah. Imam Malik punya murid 3, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Bagaimana ini guru? Kata Imam Syafi'i. Betul. Kata Imam Hanafi. Bagaimana ini guru? Benar. Bagaimana ini guru? Yang terakhir, yang ketiga. Beres, rapi. Ya. Ini enak. Apa timbulnya jadinya? Hukumnya mudawamatu fil al bi sunnatin wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadhailul a'mal minal a'mali ad-diniyah wasyiyasiyah warraqisiyah fil apa? Fil muslim. Jadi dalam satu kampung, dalam satu wilayah, kalau diduduki dari luar nggak apa-apa ya. Bagaimana? Bimakruhin bil istilah. Maka hukumnya ada apanya? Ada makruhnya. Ya. Wa bi al-jabi minal balaya wal khotoya minal ghayatil intisabi. Pendapat dari guru yang asal mula kita belajar pertama kita dari siapa? Guru kita yang pertama. Siapa? Misalnya si A. Kita ngaji bisa-bisa gara-gara kenal alif, lempeng, ba, bengkok, ada titiknya. Dari siapa? Dari guru kita yang pertama. Sampai kelar, ada yang pindah kemana? Ke Baghdad, ada yang pindah ke Jombang, ada yang pindah ke Jawa Timur. Terus habis dari sono dia pulangnya kemana? Ke kampungnya apa ke kampung orang lain? Ke kampungnya pulangnya. Safir tajid iwadon aman tufariku. Boleh lu ngelanjutin kemana-mana baik, tapi lu pulang ya kemana? Ke kampung halaman. Fa innal ladzi tansub birahmati, ilmu yang kau dapat pertama dari alif sampai kau bawa keluar kampung, alif lempeng-lempeng juga, bak bengkok-bengkok juga, tapi pengalaman lebih jauh. Bagaimana keberkahan ilmu itu? Yang memberikan keberkahan tetap dari guru yang pertama. Terus selanjutnya. Yang pertama yang tahu memberikan kerestuan ya. Tuh.
Allah yarham rahmatul abror. Guru kita pertama Kiai Maksum bin Haji Abdullah, terus Kong Haji Tong, terus Kiai Haji Asmar. Itu yang pertama ya, pertama dari alif-alifan kita diajarin. Setelah kelar alif-alifan terus baca apa? Tajwid. Terus baca apa lagi? Kitab ya, Mukhtasar Jidan, Haprawi dan lain-lain sebagainya. Pindah dah kita Sungai Tirem, tetap itu alif lempeng-lempeng juga, bak bengkok-bengkok juga sama. Cuma ada bedanya, kita ngelanjutin, mengenal wawasan yang lebih luas lagi di sana. Tapi tabarrukan bil ilmi dari siapa? Yang pertama, dari yang pertama, dari yang pertama. Terus nyusul yang kedua, yang ketiga, nyusul yang keempat, terus. Tuh, ya. Kenapa menyusul? Sebab kita tindakan kita begitu, dari si A pendapatnya langsung kita keluar ke B, tuh. Keluar ke C, kita pindah lagi ya. Itu. Jadi keberkahan maunah dan apa? Faedah yang diberikan oleh para alimil ulama, guru-guru kita yang terdahulu maupun yang sekarang, itu adalah tetap mengandung keberkahan. Makanya kita bacain Fatihah sebelum kita apa? Sebelum kita mengaji. Wal ghuslu inda Malikin wasyafi'i. Adapun ada ghuslu, ada ghuslu. Kalau ghuslu artinya apa? Ya. Ghuslu artinya mandi. Kalau ghuslu artinya mencuci tangan ya. Abung nyuci tangan dikata mandi. Nah, ya, tetap cuci tangan sebagian. Kalau yang dikatakan mandi berarti semua apa? Semua anggota. Ada yang pakai gua mah keramas aja, kalian basahin rambutnya kalian. Tuh. Ya. Iya. Sama orang yang mandi junub. Mandi junub boleh diketeng enggak? Nah, mandi junub boleh diketeng? Boleh. Habis isya, kalau mandi habis isya semuanya malu amat ini gua ya. Aduh, rambut gua basah. Nah, ya. Sama siapa? Sama mertua. Sekarang dia apa? Dia mandi biasa aja dah, batas leher ke bawah. Pala enggak. Pahala kapan belakanginnya? Basuhnya, mandiinnya, guyurnya. Tar jam 5:30. Jam 5:30. Baru pahala dah. Boleh ya, diketeng namanya. Tapi habis ngeteng, habis mandi jangan macem-macem lagi ya. Jangan begini begitu lagi, udah. Tidur aja. Nah, ya. Boleh ya. Itu suatu pemberian. Nanti ada sini ya.
ada. Jadi mandi wajib aja boleh diketeng. Siapa tahu tak boleh, nggak boleh diketeng. Wajib tuh harus mandi lu semua. Nah, nggak begitu ya. Boleh diketeng. Atau pala duluan dah. Gesekin pakai anduk tuh pala. Kering dah tuh. Tinggal dari leher ke bawah, ntar ya. Mau sembahyang subuh kita mandi separuh badan ya, pala tadi udah boleh ya, itu namanya diketeng. Apapun kalau memang kita tahu, kita ngerti ya. Puasa sunnah boleh diketeng, boleh enggak? Boleh. Puasa bulan haji tengah hari, nggak pakai diundang, nggak pakai di HP, nggak pakai di WA, datang itu kawan kelempengan, dia nggak puasa sunnah. Udah indelin tuh kopi cap matahari 2 gelas, yang satu buat dia, yang satu buat kita. Minum serbot biar buruan minumnya, ntar dia pulang. Nah, makanya kerja habis ngerokok, isep ber makan kue gemplong ya, sepotong sekali polok, 2 kali polok, 1 ngapain? Sebab ntar kalau dia pulang bures sudah ini ya, puasa lagi kita, panjang lebar pulang udah dia pulang. Udah enggak kelihatan, kita lihat dari mata kebayangan kita puasa lagi. Kumurnya pakai air bening, jangan pakai air kopi ya, banyak yang nyelip di kopi, di gigi tuh boleh. Kenyang perut, alhamdulillah, berkat Allah mengirimkan tamu kepada saya. Makanya saya jadi puasa tetap eksis ya, eksis saya ngomongnya kata ya, tetap seger. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada tamu, lintir terus lintir, tidur sendakom salah, gantang salah, miring salah, lapar. Untung ada yang mengirimkan tamu. Siapa yang mengirimkan? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada Allah. Makanya ibu-ibu sering saya tanya, ibu-ibu masak terus jadi nasi itu di Mexikom, siapa yang matengin? Masak tadinya beras dicuci, mendidih itu air, diceburin tuh beras, terus kira-kira 1/2 jam mateng jadi nasi, siapa yang matengin? Listrik. Nah, yang matengin tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya kompor, bukan, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain lagi, air, jidir, kompor, itu merupakan apa? Sebab ya, merupakan sebab. Adapun yang matengin itu nasi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tuh, jangan salah sebut. Ntar yang matengin lagi jidir lagi ya. Salah, dosa ya. Berarti enggak mengakui dengan adanya Allah. Wal ghuslu, dan
menyuci, ya, menyuci tangan. Inda Malikin wa Syafi'i qala Ahmad biwujubihima wa takhlilul lihya. Nah, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, kita disuruh apa? Sebelum kita ngambil air sembahyang disuruh ke kumur dan masukin air ke dalam hidung. Dihukumi oleh mereka berdua, hukumnya sunnah. Malik dan Syafi'i, ya. Itu pendapatnya. Kalau lu ngambil air sembahyang, sebelumnya lu ngambil apa? Lu cuci tangan dulu, terus ke kumur, terus lu cuci lubang hidung lu. Kata si Malik sama Syafi'i, gua kasih hadiah sunnah pahala. Wa qala Ahmad, pendapat Imam Ahmad biwujubihima. Pendapat Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Imam Hambali. Biwujubihima, wajib ngapain? Istinsyak wal madmadah, ya. Murojaahnya ke kumur dan masukin air ke hidung sebelum ambil air sembahyang. Itu hukumnya wajib. Kata siapa? Kata Imam Hambali, wajib. Kalau pendapat Imam Malik sama Syafi'i adalah sunnah. Ya. Apalagi pendapat Imam Ahmad, Imam Hambali, wa takhlilul lihyati al-kasyafati bil wudu'i sunnatun bittifaqi. Kalau pendapat Imam Hambali, kita ngambil air sembahyang sebelumnya, kalau kita punya jenggot panjang tebal, apain? Suruh giniin, ya. Pakai jari tangan, jangan diginiin aja, ya, ditepak-tepak sama air, nggak masuk semua. Harus diapain? Disisirin pakai air melalui apa? Jari tangan, diginiin, dibalik, diginiin, dibalik, ya. Sama aja itu jari tangan kita anggap sisir. Kenapa tuh jenggot kita sisirin? Sebab apa? Sebab tebal, nanti nggak masuk air, ya. Tuh menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali, ya. Tapi menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, boleh nggak diapa-apain, yang penting ambil air sembahyang aja, muka kita basuh, ya. Walaupun jenggotnya nyengser sampai ke ubin, abang jenggot panjang sampai ke ubin, ya, nggak ada, ya, paling sampai dada, ya, sampai dada atau sampai perut atau sampai paha ada, ya. Ada yang jenggot sampai paha, ada, ya, ada di daerah ujung wetan. Itu hukumnya apa? Sunnah, enggak wajib, ya. Menurut pendapat Imam Malik sama Syafi'i, ya. Bisa, ya. Ya. Ada undangan 100 hari, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.